Adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Adik-adik ketemu lagi sama Kak Nona di sekolah minggu online Gereja Kristus Penebus. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapkan hati, siapkan telinga, siapkan pikiran. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum sekolah minggu kita mulai. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau beri bagi kami semuanya. Tuhan, saat ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pakai kami lebih lagi untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tampil beda. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik menjadikan Tuhan Yesus pokok dalam hidup adik-adik, pasti kita bisa tampil beda. Yuk, kita mau angkat pujian Yesus Pokok. Yesus pokok, Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah, pastikan berbuah, pastikan berbuah, pastikan berbuah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita mau seperti Yesus, kita mau katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Semuanya sungguh-sungguh ya adik-adik, biarpun adik-adik di rumah, tetap harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk,
Demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kita mau angkat tangan adik-adik. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan di hadirat Engkau ya Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mematahkan segala belenggu apapun Tuhan yang mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Halo adik-adik, wah tadi adik-adik semua sudah bersemangat, bersukacita saat memuji Tuhan, ya kan? Nah sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk tenang untuk bersama-sama mendengarkan. Nah adik-adik, sebelum Kak Nana bercerita, coba kita ingat yuk pelajaran minggu lalu kita bersama-sama belajar tentang apa ya? Siapa masih ingat? Ya adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang seorang pemuda yang bernama siapa? Bernama Daniel yang dimasukkan ke gua singa. Karena apa adik-adik? Karena Daniel tidak mau mentaati peraturan dari raja, di mana semua orang harus menyembah kepada Raja Darius. Tapi Daniel tidak mau melakukannya, karena Daniel hanya mau menyembah
Tuhan Allah saja. Nah, kemudian Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi apakah Daniel mati? Kemarin kita sudah simak bersama ya, Daniel tetap hidup. Bahkan Daniel menjadi saksi yang luar biasa di seluruh bangsa. Nah, adik-adik, Kak Nana sebentar lagi mau cerita. Tapi Kak Nana mau ajak adik-adik semua, kita coba masuk ke gua yuk. Rasanya seperti apa ya masuk ke gua? Ayo ikuti. Di belakang Kak Nana ada gua. Ayo adik-adik, ikutin Kak Nana ya. Aduh, adik-adik, kok gelap sekali ya? Coba ya. Wah, Kak Nana nggak bawa senter. Di gua juga nggak ada lampunya. Karena di dalam gua gelap sekali. Siapa adik-adik yang pernah pergi ke gua? Wah, tapi kalau gua zaman sekarang mungkin karena untuk tempat wisata sudah ada banyak lampu ya. Tapi adik-adik coba ya, andaikan kita ingat nih, saat Daniel dimasukkan ke gua singa, pasti guanya juga gelap ya. Wah, kalau kita di tempat gelap, adik-adik nyaman nggak? Nggak enak ya rasanya. Itu juga yang dialami Daniel. Tapi Daniel tetap berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan. Nah adik-adik, sebelum Kak Nana bercerita, Kak Nana mau ajak adik-adik semua untuk menyebut super kebenaran hari ini. Yuk adik-adik semuanya berdiri. Ayo yang masih duduk, semuanya berdiri. 1, 2, 3, hap. Ya, hebat semua. Ikuti gerakan Kak Nana ya. Super kebenarannya adalah aku hidup dalam kebenaran. Mudah sekali kan? Yuk bersama-sama. Aku hidup dalam kebenaran. Sekarang lebih semangat lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hidup dalam kebenaran. Yeay! Boleh duduk kembali adik-adik. Wah, super kebenaran kita hari ini bagus sekali loh adik-adik. Kita mau berjanji, aku mau hidup dalam kebenaran. Nah adik-adik, kalau cerita Daniel kemarin, Daniel itu adalah seorang pemuda yang mau hidup dalam kebenaran. Dia nggak mau ikut-ikut dengan aturan, dengan teman-temannya yang mau menyembah Allah lain. Bahkan Daniel tetap taat melakukan perintah Tuhan. Dia tetap berdoa 3 kali sehari, berlutut memuji Tuhan. Nah, oleh sebab itu dia dimasukkan ke gua singa ya. Nah, di dalam gua ada banyak singanya, sehingga itu bukan hal yang mudah loh adik-adik. Tapi Daniel luar biasa, dia punya Tuhan yang hebat yang menolongnya. Nah adik-adik, hidup benar itu apa ya? Kak Nana beritahu ya, hidup benar adalah menolak yang salah dan memilih melakukan yang benar. Kak Nana mau ulangi adik-adik, hidup benar adalah menolak yang salah dan memilih melakukan yang benar. Harus seperti itu ya. Kak Nana mau beri contoh nih adik-adik. Misalnya nih adik-adik saat sudah sekolah ya, di sekolah bertemu dengan teman-teman, lalu ada ujian. Adik-adik semalam sudah belajar, sudah berdoa kepada Tuhan minta hikmat. Tapi saat ujian adik-adik ada nih, aduh soal nomor 5 kok aku lupa ya, apa ya. Ternyata di bangku sebelah ada teman adik-adik yang melakukan kecurangan. Dia buka buku. Saat gurunya nggak lihat nih, temennya ada yang buka buku, langsung ditulis jawabannya. Nah, ini ada pilihan nih adik-adik. Mau melakukan hal yang benar atau tidak? Apakah adik-adik akan mengikuti teman kita yang curang tadi, mencontek? Atau adik-adik tetap memilih melakukan yang benar? Melakukan yang benar itu maksudnya di sini misalnya karena adik-adik kemarin sudah berdoa, sudah belajar, pasti Tuhan akan bantu. Kalau kita mau hidup yang benar, saat itu juga kita berdoa, Tuhan tolong beri hikmat supaya aku bisa mengerjakannya. Nah ada 2 pilihan, mau ikut mencontek atau mau saat itu berdoa minta hikmat. Adik-adik mau pilih yang mana?
Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memilih melakukan yang benar. Nah, adik-adik Kak Nana mau cerita ya. Nah, adik-adik, kita tahu ya bahwa kisah Alkitab dari Kejadian, dari Perjanjian Lama sampai Wahyu itu akan menuju kepada satu sosok yang luar biasa yang mengubahkan dunia. Adik-adik tahu? Ya, tentang Tuhan Yesus. Seperti kisah Daniel ini ternyata menjadi petunjuk jalan tentang kisah salib Yesus. Masa bisa seperti itu? Kan cerita Daniel ada di Perjanjian Lama. Tuhan Yesus ceritanya ada di Perjanjian Baru. Nah, Kak Nana mau beritahu rahasianya ya, adik-adik sudah siap semuanya? Nah, adik-adik, waktu Daniel hidup 600 tahun sebelum Yesus lahir, wah itu jeda waktu yang lama sekali, jauh 600 tahun ya. Di situ Daniel, cerita tentang Daniel itu sudah mengarah kepada kisah salib Yesus. Adik-adik, coba kita ingat bersama cerita tentang Daniel yang dimasukkan ke gua singa. Daniel dimasukkan ke gua singa bukan karena dia bersalah. Nah, kita sekarang tarik cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditangkap, diadili oleh banyak orang juga karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Loh, kok sama-sama tidak bersalah dihukum ya? Nah, adik-adik masih ingat kan siapa raja yang memberi hukuman kepada Daniel? Betul adik-adik, Raja Darius. Tapi adik-adik tahu kan, Raja Darius ini sebenarnya sayang dengan Daniel. Dia nggak mau Daniel masuk ke dalam hukuman. Bahkan pagi-pagi setelah Daniel dimasukkan ke gua singa, pagi-pagi sepanjang malam itu soalnya Raja Darius nggak tenang, nggak bisa tidur nyenyak. Dia pengen segera pagi, pengen lihat apakah Daniel masih hidup atau sudah mati. Nah adik-adik, itu cerita Daniel, ada Raja Darius yang sebenarnya sayang kepada Daniel yang tidak mau menghukumnya. Dari cerita Tuhan Yesus, ternyata ada juga loh satu orang yang menghukumnya, yang mengadilinya, tapi dia tahu. Wah, adik-adik masih ingatkah cerita tentang salib Tuhan Yesus? Ada seseorang yang mengadili, namanya Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus ini saat mengadili Tuhan Yesus, dia berkata, aku tidak mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan Yesus ini bersalah. Nah, lalu Pontius Pilatus apa adik-adik? Dia mengambil air, lalu cuci tangan. Dengan maksud adalah, aku nggak mau ikut campur urusan ini. Nah, jadi cerita Daniel dan Tuhan Yesus itu sama loh adik-adik. Sama-sama mereka dihukum oleh orang yang sebenarnya tahu kalau Daniel dan Yesus itu tidak bersalah. Nah, sekarang ada poin yang kedua. Cerita tentang Daniel dan Tuhan Yesus. Adik-adik ingat ya, Daniel dimasukkan ke gua singa. Gua singa itu adalah hukuman bagi orang-orang yang tidak mau taat waktu itu dengan peraturan raja. Itu adalah hukuman. Nah, kalau Tuhan Yesus hukumannya adalah mati di mana adik-adik? Di kayu salib. Tapi kita tahu kan karena mereka tidak bersalah, mereka masuk dalam hukuman. Teristimewa cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima hukuman di kayu salib bukan karena Tuhan Yesus berdosa, bukan karena Tuhan Yesus bersalah, tapi karena menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Dosa-dosa kita semua itu disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus yang mati disalib, dia akhirnya apa adik-adik? Dia mati dimasukkan ke dalam kubur. Nah adik-adik, kuburnya itu diberi apa? Di depannya ada batu besar yang menutupinya.
Sama ya cerita dengan Daniel. Saat Daniel masuk ke gua singa juga diberi batu besar. Di atasnya bukan hanya itu adik-adik, diberi cap meterai raja. Tanda bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang membuka. Nah, di kubur Tuhan Yesus juga sama adik-adik, ada satu batu besar yang menutupi kubur Yesus. Dan di sana diberikan para penjaga prajurit-prajurit yang harus menjaganya supaya tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, adik-adik, Daniel dia setelah dari gua singa dia hidup kembali, dia naik lagi, diselamatkan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah dia tetap ada di dalam kubur? Tidak adik-adik. Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, beri tepuk tangan adik-adik. Luar biasa ya cerita kita hari ini, luar biasa. Tentang Tuhan Yesus, salib Yesus yang luar biasa buat kita semua. Pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Nah, adik-adik bukan hanya itu saja. Adik-adik coba kita ingat ya. Daniel dulu dia dimasukkan ke gua singa. Lalu karena dia ternyata keluar dari gua singa masih utuh badannya, bajunya masih bagus. Karena dia diselamatkan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Darius? Raja Darius memberikan pengumuman kepada orang-orang di situ yang melihatnya, bahkan juga membuat surat kepada segala bangsa yang mengatakan bahwa diperintahkan bahwa semua orang, segala bangsa harus menyembah Allahnya Daniel. Wah, luar biasa. Daniel menjadi saksi hebat bagi bangsa itu. Nah, bagaimana dengan cerita Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Cerita itu, kisah itu sudah tersebar. Bahkan kita semua percaya, anak-anak Tuhan percaya, hidup kita boleh selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah adik-adik, sebelum Kak Nana lanjutkan, sekarang kita akan bersama-sama membaca super ayat hari ini. Kita dengarkan, ada satu temanmu yang akan membacakan dari sini. Adik-adik di rumah, ambil Alkitab ya. Kita bersama-sama membaca dari 1 Petrus 2 ayat 24. Adik-adik silahkan ambil Alkitabnya dan dibuka di 1 Petrus 2 ayat 24. Halo teman-teman, namaku Rere. Rere akan membacakan super ayat hari ini yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Nah adik-adik, tadi ada teman kita ya yang sudah membacakan super ayat hari ini yang mengatakan iya, siapa yang dimaksud iya? Yesus telah memikul dosa kita di mana? Di kayu salib. Nah adik-adik, jadi hari ini kita mau percaya kepada Tuhan. Bahwa saat kita mau dekat kepada Tuhan, kita percaya kalau Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa kita. Ya, adik-adik, Kak Nana percaya saat adik-adik saat bermain dengan teman, bersama keluarga, terkadang kita nggak sengaja melakukan sesuatu kesalahan, dosa yang kita nggak sengaja. Apa yang harus kita lakukan adik-adik saat kita ingat, tadi sepertinya aku melakukan hal yang salah. Adik-adik segera minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun karena darah Yesus mampu menghapus dosa kita semuanya. Adik-adik percaya? Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya mengajarkan kita semua bahwa kita sejak kecil, ayo kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah mati untuk kita. Di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu tanda bahwa Yesus menang atas kematian. Yesus menang atas dosa-dosa kita semuanya. Jadi adik-adik, hari ini
Yuk kita bersama-sama berkata kepada Tuhan Yesus, berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa aku mau hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita, maka kita harus belajar berjalan setiap hari hidup di dalam kebenaran. Mau ya adik-adik? Ya adik-adik, sekian firman Tuhan. Kak Nana berdoa, kita semua berdoa, adik-adik tetap sehat selalu. Dan jangan lupa adik-adik, setiap hari kita harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi percaya masa depan yang indah Tuhan sudah berikan buat kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Mei. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau belajar aktivitas sains. Nah Kak Mei mau mengajak adik-adik semua belajar tentang satu hal. Sebelumnya kakak mau menjelaskan apa saja yang perlu atau disiapkan kita ya. Yang pertama adalah gelas berisi air putih, terus ada cairan antiseptik, ada vitamin, ini ya, ada vitamin C khususnya, dan alat pengaduk. Nah, Kak Mei mau melakukan sesuatu, adik-adik bisa lihat dan amati, atau kalau adik-adik ada alat-alatnya di rumah, bisa disiapkan dan ikut beraktivitas bersama kakak ya. Nah, yang pertama kakak lakukan adalah, ini ada cairan antiseptik, kakak mau masukkan di dalam air bening ini ya. Kita masukkan di sini, wah jadi keruh. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kakak mau memasukkan vitamin, nah khususnya nanti vitamin C ya adik-adik, kalau punya di rumah bisa pakai vitamin C. Kakak mau memasukkan vitamin ini ke dalam cairan yang sudah kotor tadi, ya sudah dikasih cairan antiseptik. Nah, gini ya. Ini bisa dimasukkan kalau adik-adik punya yang bentuknya bulat di rumah, bisa langsung dimasukkan ke dalam gelasnya. Pakai apapun, vitamin C apapun bisa di rumah ya. Nah, ini nanti adik-adik bisa amatin ada perubahan apa ya di dalamnya. Nah, masukkan sini, terus kita aduk. Wah, apa yang terjadi? Cairannya bisa berubah warna menjadi jernih ya. Nah, di sini kita mau belajar apa ya? Kita umpamakan, ini ya adik-adik, kakak umpamakan cairan yang tadi kotor karena berwarna coklat karena antiseptik ini adalah kita sebagai manusia yang berdosa. Terus ini vitamin C-nya tadi apa ya? Vitaminnya tadi adalah Tuhan Yesus. Karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Saat kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, saat Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi bersih dan jernih. Kakak akan mengajarkan adik-adik semuanya bahwa kita manusia berdosa seperti tadi cairan yang kotor akan menjadi jernih lagi saat Tuhan Yesus datang. Kita manusia yang berdosa akan menjadi bersih lagi, akan menjadi baik lagi saat Tuhan Yesus datang ke dunia dan masuk ke dalam hati kita, dosa-dosa kita menjadi hilang dan diampuni. Seperti itu adik-adik, percobaan yang sangat simpel tapi ini menjadi pembelajaran buat kita semua supaya Tuhan begitu berarti untuk kehidupan kita, untuk diri kita, membersihkan semua dosa-dosa kita lewat karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan Kak Mei di acara selanjutnya. Dadah! Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Winda. Kakak akan membagikan kalian kuis. Sebelum kakak kasih kalian kuis, kakak mau kasih informasi untuk kalian. Siapa 3 orang tercepat, teraktif, dan paling benar jawabannya yang mengisi kolom komentar. Mulai bulan ini, kakak-kakak sekolah minggu akan mencatat siapa saja yang memenuhi 3 poin tadi untuk mendapatkan surprise. Bagi adik-adik yang kemarin belum melakukan 3 poin tersebut, nah mulai hari ini ayo boleh kita ikuti 3 poin tersebut, oke? Nah, kakak mau kasih pertanyaan yang pertama adalah,
dari cerita tadi, firman Tuhan tentang Daniel memilih jalan kebenaran. Memilih jalan benar itu artinya apa sih? Coba, tadi Kak Nana sudah jelaskan loh di firman tadi. Memilih jalan yang benar itu berani memilih yang salah atau menolak yang salah. Ayo, mudah sekali kan ini? Pasti kalian yang sudah mendengarkan tadi, kalian pasti bisa menjawabnya dengan baik. Yuk, jawabannya apa? Ayo ketik-ketik di kolom komentar. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah menolak yang salah. Apa adik-adik memilih jalan kebenaran itu adalah berani menolak yang salah loh. Nah, pertanyaan kedua, saat Daniel memilih jalan kebenaran, tetapi Daniel dibuang. Dibuang kemana ya? Hayo, dibuang kemana adik-adik? Ya, jawabannya adalah dibuang ke Babilonia. Aduh, kasihan ya. Nah, dari cerita firman minggu ini, kita harus belajar seperti Daniel, berani memilih jalan yang benar, menolak yang salah. Oke adik-adik, sebelum kita akan menutup ibadah online kita hari ini, kakak ingatkan, jangan lupa adik-adik mengisi link absen yang dibagikan kakak-kakak sekolah minggu kita. Dengan cara kalian boleh meminta tolong kepada papa, mama, oma, opa, atau kakak yang sudah bisa lancar memakai gadget. Kalian bisa minta tolong loh. Caranya kalian bisa klik linknya, lalu kalian sertakan nama kalian, terus kalian juga isi apa yang didapat firman Tuhan yang sudah dibagikan kakak-kakak sekolah minggu kita. Lalu jangan lupa juga ya disertakan foto saat adik-adik mengikuti live streaming. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Nah, kita saatnya akan menutup ibadah sekolah online kita. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penjagaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga atas perlindungan-Mu Tuhan di dalam sekolah minggu kami, dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Daniel yang berani untuk memilih jalan kebenaran dan berani untuk menolak apa yang salah. Terima kasih Tuhan, teguhkan hati kami. Mari Tuhan, kami juga berdoa, kami sepakat berdoa bersama guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Kami mematahkan setiap roh-roh jahat yang mengganggu dan setiap virus-virus yang ada Tuhan, yaitu virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Engkau lingkupi kami dan Engkau juga menjagai kami terus Tuhan, dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan sebagai alat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih. Jangan lupa besok Minggu pukul 10. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.